Sahabat fauna Qur'ani, pernahkah Anda duduk di ruang tamu Anda, dan tiba-tiba ada burung kecil hinggap di ambang jendela, atau seekor kucing lewat di akar pintu, seolah tersenyum, lalu pergi? Ada kalanya hal sederhana, seperti kehadiran makhluk hidup itu, membuat hati bergetar. Muncul pertanyaan, benarkah kehadiran hewan-hewan tertentu membawa keberkahan? Atau pertanda bahwa pintu rezeki sedang terbuka? Di dalam Islam, kita diajarkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki peran, bahkan hewan yang hidup di sekitar kita. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat bahwa jika seseorang menunjukkan kasih sayang kepada hewan, bahkan yang dianggap remeh, Allah akan memberinya pahala. Kisah tentang seorang laki-laki yang menemukan anjing kehausan. Lalu ia mengambil sepatunya, mengisi air, dan memberi minum anjing tersebut, bukan hanya menjadi bukti keutamaan berbuat baik kepada binatang, tapi juga menjadi pintu ampunan dosa bagi pelaku. Informasi ini tercatat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bayangkan, keheningan sore ketika seekor kucing melintas di halaman rumah Anda. Ia tidak menimbulkan keributan, hanya langkah lembutnya di rumput, atau bunyi dapur yang menganga sedikit karena angin melalui jendela. Banyak yang percaya, tidak sembarangan, bahwa kucing seperti ini membawa pertanda bahwa ruangan itu dipenuhi keberkahan. Bukan karena kucingnya sendiri supernah secara mitos, tapi karena hati manusia yang lurus, menghormati ciptaan Allah. Di kota Bengkulu misalnya, Kementerian Urusan Agama pernah menyebut bahwa memelihara kucing secara ikhlas membawa ketenangan jiwa, bagian dari adab Islam yang mulia. Ketika burung memenuhi panggilan pagi dengan kicauannya, banyak orang berhenti sejenak, menyaksikan sayap-sayap yang bergetar oleh embun. Tradisi lokal sering menganggap burung perkutut atau burung gereja yang tak sengaja masuk rumah pada pagi hari sebagai tanda bahwa doa seseorang akan dijawab, bahwa kesempatan yang tertunda akan segera tiba. Tapi, Islam tidak pernah membolehkan kita menjadikan burung sebagai sesajen atau agar kita bergantung padanya. Ia adalah makhluk, tanda kekuasaan Allah, dan kehadiran mereka mengajarkan kita kepekaan terhadap ciptaannya. Ada pula kisah kambing dan domba yang, saat disembelih dalam ibadah kurban, membawa efek sosial. Daging dibagikan kepada fakir miskin, ikatan keluarga diperkuat, dan hati manusia terbuka untuk saling membantu. Ia bukan pertanda datangnya rezeki dalam materi, dalam arti mistis, tapi pertanda keberkahan dalam bentuk kebersamaan, kasih sayang, dan berbagi. Fakta ini mengingatkan bahwa Allah menyukai yang memberi dengan ikhlas dan yang peduli kepada makhluk. Beberapa orang bercerita bahwa saat mereka membuka pintu rumah dan capung kecil masuk, mereka merasa beban pikiran terangkat. Ada pula yang mengatakan bahwa belalang hijau yang tiba-tiba hinggap di dapur adalah isyarat bahwa usaha mereka akan menemukan jalan, bahwa tangan rezeki Allah mulai bergerak. Kepercayaan semacam ini mungkin tak tertulis dalam hadis syahih secara eksplisit untuk capung pembawa rezeki, tapi nilai spiritual yang mendasarinya, rasa syukur, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah melihat setiap perbuatan baik, tidak peduli kecil. Di sela-sela legenda dan kisah rakyat, ada satu prinsip Islami yang tak boleh kita lupakan, bahwa kebaikan kecil terhadap hewan telah dijanjikan ganjaran oleh Allah. Islam mengajarkan bahwa bahkan memberi minum seekor hewan yang haus adalah amalan yang dicintai oleh Allah dalam ajaran moral Islam. Adab terhadap binatang termasuk bagian dari keimanan yang mencerminkan ketakwaan. Seorang muslim yang merawat ayamnya dengan penuh perhatian, memberi pakan dengan baik, menjaga tempatnya bersih, membiarkannya bebas merumput di pagi hari, juga menjalankan sunnah tentang cara menyembelih hewan secara halal dan sah. Basnas dan lembaga Islam lainnya menegaskan bahwa penyembelihan dalam kurban memiliki doa khusus dan niat yang betul sangat penting, agar hewan itu disembelih untuk Allah, bukan untuk tradisi magis. Penyembelihan harus memenuhi syarat syariat. Jika hewan itu masuk rumah, menjadi peliharaan, atau hanya lewat, yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya
dengan kasih sayang, kebersihan, dan niat baik. Ada pula beternak sapi atau kambing yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari keluarga petani. Ketika sebagian hewan itu pergi entah karena mati atau dijual, ada rasa kehilangan. Tapi banyak yang mengatakan bahwa keberkahan rumah mereka selalu terasa ketika hewan-hewan itu dirawat dengan baik. Ia bukan sekadar keberuntungan materi, tetapi keberkahan dalam lingkungan rumah. Udara terasa lebih segar, anak-anak belajar tanggung jawab, hubungan antar tetangga terjalin lewat berbagi daging kurban atau hasil panen ternak. Inilah makna rezeki yang luas, bukan hanya materi, tapi ketenangan, barakah dalam keluarga, dan keteguhan iman. Ketika kita memberi makan seekor kucing atau memberi air kepada seekor anjing di tengah jalan, bukan demi viral atau riya, tetapi karena kita tahu bahwa setiap makhluk adalah ciptaan Allah, maka kita sedang membangun hati kita agar peka terhadap rahmat-Nya. Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, akan dinilai oleh Allah. Jadi jangan remehkan momen kecil. Kucing sedang mendekat, burung hinggap, belalang melintas. Semuanya bisa jadi penyampai pesan Allah yang lembut. Kisah tentang tanaman juga menarik. Orang yang menanam pohon, lalu burung atau hewan memakan buahnya, diberi pahala sebagaimana sedekah. Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa lewat cara yang tak kita kira. Lewat tanaman, binatang, situasi sehari-hari yang kita anggap kecil. Ia mengajarkan kita bahwa Allah tidak melihat besar kecilnya, melainkan keikhlasan hati kita. Sahabat, mungkin Anda belum pernah mendengar bahwa seekor anjing yang disirami air atau diberikan minuman saat ia haus membawa sukacita di hari akhir, atau bahwa Anda akan diampuni dosa karena memberi minum burung yang lapar, atau bahwa Anda akan dicintai oleh Allah karena merawat kambing, sapi, ayam, dan hewan peliharaan dengan penuh kasih. Tapi yang paling penting, semua ini tidak menjadi syirik bila dilakukan dengan niat mendekat kepada Allah, bukan meminta berkah kepada binatang atau roh apapun. Karena syariat Islam mengajarkan, jangan sampai hati kita jatuh dalam keyakinan bahwa hewan itu punya kekuatan sendiri untuk memberi atau menahan rezeki. Rezeki datang dari Allah semata. Dan kepada Anda yang menonton video ini, bukalah hati untuk menerima bahwa segala ciptaan Allah bisa menjadi saksi atas amal kebaikan kita. Bila suatu hari seekor hewan memasuki rumah Anda dengan damai, sambutlah dengan kasih sayang. Ucapkan basmalah, lepaskan kemarahan, jangan usir, tapi beri tempat bila bisa. Siapa tahu itu adalah momen dari Allah yang lembut, menyentuh lantai rumah Anda dengan cara yang kecil, sehingga pintu rezeki Anda terbuka lebih lebar. Tetapi jika kepercayaan lokal mengatakan bahwa hewan-hewan tertentu selalu pembawa rezeki ketika masuk rumah, maka dengarkanlah dengan hikmah. Pelajari dari mana sumbernya, tanyakan kepada ulama, jangan sampai ikut serta menyebarkan mitos tanpa dasar. Karena iman yang kuat adalah iman yang berlandaskan ilmu dan tawakal. Semoga setiap kehadiran makhluk hidup di sekitar rumahmu menjadi rahmat, bukan beban. Menjadi penyejuk hati, bukan gangguan. Menjadi pintu rezeki, bukan pintu fitnah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hikmah dalam setiap langkah, dalam setiap bisikan kecil ciptaannya, dan menuntun kita ke jalan ridho dan keberkahan.